Hey guys, my name is Olin Florence. I'm 26 years old and I'm a makeup artist and also a beauty enthusiast. Dengan Citra Ayu Mustika, biasa disapa dengan Citra, pengelola akun Instagram @olevelove. Usia saya saat ini 31 tahun. Gue Ida, gue founder dan CEO of Niplets dan G-Things juga. Nama aku Uma, aku 30 tahun, I'm an entrepreneur, I'm a mother, I'm a writer. My superpower is resilient, dan resilient itu tuh kemampuan kita untuk bisa bounce back lagi dengan cepat. My superpower is speaking up. Berani untuk bicara, berani untuk berpendapat, berani untuk mendobrak stigma-stigma negatif. My superpower is self-consciousness. Dan in case you guys are wondering what is self-consciousness is, basically itu adalah power untuk kamu be able to realize apapun itu, termasuk your talent, whatever you have on the inside, not only something on the outside. My superpower is daya juang tinggi. Menjadi rapuh dan kuat di waktu yang bersamaan adalah hal yang sangat mungkin terjadi. I found out that my best friend's father told him that I was too big, and he said that like, cowok mana sih yang mau sama dia, badan dia gede banget gitu kan. Lonjer itu kan masih tabu banget ya. Nah, banyak banget yang mengira gue itu jadinya atau mengecap gue atau ngejudge gue tuh nakal, terus kayak gila seks, hypersex, sex addict dan sebagainya. Pada waktu itu everything sort of fall apart at the same time. My marriage, I got divorced, my business went down. Jadi waktu itu tutup sampai bisnisnya. So karena semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan, it was horrible. Semua yang aku mimpikan tuh kayak dalam satu waktu tuh hilang gitu. Mulai dari pas gue masih kecil, pas gue memasuki usia remaja, pas gue memasuki usia adulthood, sampai sekarang gue udah memasuki usia motherhood. Setiap fase itu buat gue pasti ada lowest point-nya. Dari situ I feel so insecure, aku diet gila-gilaan sampai I lost like 20 kg or something. And then at the end I realized, why do I this for someone else? I want to do this for me. Dan setelah itu aku stop diet aku yang super unhealthy and super menyiksa itu. Aku stop dan akhirnya di situ aku menyadari kalau, well, you know what? I am more than just my body. Tapi akhirnya gue realize ketika gue speak up, ketika gue bisa berdiri stand on my values, itu semua nggak ada artinya. That's why gue realize kenapa speaking up is one of my new passion dan also my superpower. Cuman ternyata aku bersyukur sih sekarang, karena kalau tanpa melalui masa-masa itu, aku tidak pernah realize bahwa ternyata aku tuh punya kemampuan untuk bisa bounce back dengan cepat. Dan itulah resilience menurut aku. Atau masalah yang diberikan Tuhan sama hidup kita, sebetulnya itu adalah sinyal di mana di masa yang akan datang sesuatu yang baik bagi hidup kita itu sudah menanti kita. Dengan catatan apa? Dengan catatan jangan sampai kita menyerah pada saat kita berada dalam fase tersebut. Itu sih makanya gue bilang apa yang menjadi superpower gue adalah gue punya daya juang yang tinggi. Tapi sebetulnya aku tuh nggak dari dulu sadar bahwa aku punya kemampuan untuk bisa bounce back dengan cepat. Karena pada waktu kecil itu I'm always the lost kid, you know. Selalu yang kayak kalah di main game, selalu yang kayak yang terakhir ngapa-ngapain gitu. So untuk bisa coping with that, selama aku tumbuh, aku tuh selalu sangat kompetitif, selalu mau get it all perfect and together, mengikuti standar hidup yang SOP masyarakat bilang gitu. Berprestasi, kuliah cepat, lulus cepat, lanjutin bisnis orang tua, menikah muda, punya anak, pokoknya semua punya bisnis sendiri gitu. Sampai 2019 semuanya fall apart dan aku jatuh, baru di situ aku menyadari bahwa ternyata life is not like that. Ternyata justru masa-masa aku ketika jatuh, bangkit lagi, berusaha lagi, itu adalah what makes me who I am right now. Dan baru saat itu aku menyadari bahwa ternyata I carry this all my life untuk bisa getting through
one event to another. So I'm being very thankful sama my lowest point sebenarnya. Oke, setelah gue speak up, nih, pelan-pelan ketika gue mulai speaking up, gue mulai ngebahas speak up di IG pribadi gue tentang kayak stigma-stigma buruk yang dicantumkan ke orang-orang yang suka pakai lingerie. Di situ gue menyadari bahwa banyak sekali yang gue lakukan yang berdampak positif buat orang lain. Nah dari situ juga gue makanya mengadakan campaign speak up yang homemade 2 itu di Niplets yang baru-baru inilah. Dan itu align banget sama visi misi gue, align banget sama passion yang sedang gue jalankan sekarang. That's why speaking up is for everyone. Sebenarnya bukan everyone sih, kayak it's for me to actually give other people a good impact. Now and then I still have that insecurities, but I just know now that I can get out of that bubble, burst that bubble to become more confident, and eventually I know that maybe I can help some of the people out there who going through the same thing as me to become more confident, and maybe we can do this together, you know, something like that. Gue pernah berada pada titik di mana gue merasa menjadi ibu adalah hal yang salah yang terjadi sama gue. Karena gue ngerasa kebebasan gue dirampas oleh seorang bayi. Sebetulnya gue cerita kayak gini bukan berarti gue gak bersyukur punya anak, enggak. Cuma memang ada titik di mana gue merasa punya bayi pada saat itu adalah hal yang burden my life banget. Kebebasan gue direnggut sama bayi gue pada saat itu ya gue berpikir. Berangkat dari situ gue berpikir oke, ini ujian keimanan gue di sini sedang diuji. Ujian keimanan menjadi seorang ibu. Kalau gue bisa melewati fase ini, maka gue akan survive menjadi ibu yang lebih siap untuk menjadi seorang ibu. Pada saat itu pegangan gue cuma itu aja. Singkat cerita, pada saat gue berkeyakinan bahwasannya gue bisa menyusui dan cobaan ini adalah ujian keimanan, dan gue sudah pada titik pasrah, Tuhan malah bukakan jalan buat gue untuk ketemu para profesional menyusui, ketemu sama orang-orang yang mendukung gue untuk bisa menyusui, sampai akhirnya gue bisa menyusui. Dan titik balik di mana gue bisa menyusui itu akhirnya baby blues gue juga sembuh, sehingga gue bisa melihat kondisi bahwa menjadi seorang ibu adalah sesuatu hal yang bisa gue syukuri. Dan berangkat dari situ gue justru mulai sharing di Instagram, ngebagiin perjalanan gue menyusui, ngebagiin perjalanan gue dalam rumah tangga, mendapat respon yang positif. So here I am, itulah yang membawa gue pada hari ini bisa berada di sini bersama Niplets. Gue yakin setiap manusia itu pasti punya superpowernya. Mungkin lu nggak bisa realize itu sekarang. Nggak apa-apa, take your time, ambil waktu lu. Jangan terburu-buru, jangan menyamakan diri lu dengan orang lain atau meng-compare diri lu dengan orang lain, atau mau kayak gue pengen punya superpowernya, let's say superpower gue, atau superpowernya Uma, atau superpowernya Olen, atau superpowernya Kak Citra. Semua masing-masing orang itu punya superpowernya masing-masing. Jadi find out for yourself, find out inside yourself. Ketika lu tahu, ketika lu menyadari itu, lu akan naik dan lu akan happy nemuin superpower itu. You just have to remember that I know that as a woman, it's really, really hard for us to live in this world, you know, because we have certain standard to fulfill, you know, like we have some pressure from the society, we have some pressure from the people. It's really hard sometimes, but you really have to remind yourself that you are more than just your body. You are talented, you're beautiful inside and out, and you just have to remind yourself that what's your talent, for example. That will literally make you feel super confident and unstoppable. Aku sebenarnya berharap banget sih supaya lebih banyak perempuan yang percaya bahwa kita tuh jalannya tuh beda-beda. Dan karena kita punya jalan yang berbeda-beda, kita berproses dengan cara yang beda-beda. Dan kamu tidak perlu jadi orang lain untuk bisa menjadi diri kamu yang paling baik gitu. Jadi kita tuh versinya beda-beda. So I'm hoping you trust your process, karena itulah yang membuat kita itu bisa kuat. Itu yang membuat kita tuh bisa bangkit lagi ketika kita terpuruk, dan gak usah peduliin apa kata orang, karena masing-masing orang tuh jalannya beda-beda banget. Jadi jangan biarkan orang lain mendeskripsikan atau mendefinisikan atau menjudge siapa elu, karena sebenarnya cuma elu lah yang tahu siapa elu yang sesungguhnya.